Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita semuanya. Baik, untuk pertemuan kedua mapel pemrograman dasar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai flowchart ya. Apa itu flowchart? Flowchart adalah bagan-bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Jadi bagan-bagan ya, atau bisa disebut dengan diagram alir. Flowchart itu adalah diagram alir. Sebenarnya sama ini, cuman ini kan penyajian. Kemarin kan sudah kita sampaikan bahwasanya di dalam algoritma itu penyajiannya bisa kita tampilkan ke dalam 3 jenis. Satu, bahasa natural, yang kedua adalah flowchart, yang ketiga adalah pseudocode. Nah, ini untuk yang flowchart, merupakan salah satu cara penyajian dari suatu algoritma ya ini. Ya, karena tadi salah satu cara penyajiannya adalah dengan menggunakan flowchart ini tadi. Baik, karena dia bentuknya adalah diagram atau bagan-bagan, maka dia akan mempunyai beberapa simbol ya, yang nanti fungsi simbol-simbol tersebut adalah sesuai dengan fungsinya. Nanti kita bahas satu persatu untuk simbol dan fungsinya. Baik, untuk simbol dan fungsinya itu ada banyak sekali ya. Yang pertama, ini ada yang namanya terminator. Terminator ini fungsinya adalah untuk awal atau permulaan dan akhir program. Bentuknya adalah seperti ini ya. Kemudian yang kedua itu ada garis alur atau flow line. Nah, itu bentuknya tanda panah seperti ini. Ini menunjukkan arah aliran program. Jadi nanti dari langkah 1 ke langkah 2 itu ditunjukkan dengan tanda panah seperti itu, dan seterusnya ya. Ini sangat penting karena ini menunjukkan kemana program itu berjalan. Kemudian yang ketiga ada preparation. Preparation itu bentuknya segi 6 seperti ini. Nah, untuk apa? Fungsinya adalah untuk proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Proses inisialisasi dan pemberian harga awal. Biasanya preparation ini yang dimasukkan di dalamnya adalah deklarasi pada bagian algoritma. Jadi kalau kalian membuat algoritma, nanti ada bagian deklarasi, biasanya kita letakkan pada preparation ini. Kemudian selanjutnya ada namanya proses. Proses itu bentuknya adalah persegi panjang. Ini digunakan untuk proses perhitungan atau proses pengolahan data. Jadi setiap proses perhitungan atau pengolahan data nanti akan diletakkan pada bentuk proses ini. Kemudian ada input output data, bentuknya adalah jajar genjang ya. Jadi nanti kalau ada inputan atau outputan data atau parameter informasi, itu nanti kita menggunakannya adalah jajar genjang seperti ini, atau bisa disebut dengan input output jajar genjang ya bentuknya. Selanjutnya ada bentuknya seperti ini, persegi panjang dengan sayap pada pinggirnya. Itu biasanya digunakan untuk subprogram, yang mana nanti subprogram itu akan dijelaskan pada algoritma lain. Jadi masih memiliki turunan. Jadi lambang ini nanti untuk subprogram, dan subprogram nanti dia ada algoritma lainnya. Yang selanjutnya adalah decision, bentuknya adalah belah ketupat. Ini digunakan untuk perbandingan pernyataan atau penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Biasanya kalau kita memiliki data yang harus dibandingkan antara A dan B, atau dengan nyeleksi data, kita milih yang A atau milih yang B, itu nanti kita pakainya decision. Mungkin kalau masih kesulitan, nanti kita langsung ke contoh saja. Kemudian selanjutnya ada one page connector. One page connector ini lambangnya adalah lingkaran. Ini adalah sebagai penghubung flowchart yang berada pada satu halaman. Jadi kalau ada flowchart satu halaman, itu pakainya adalah one page connector. Jadi misalkan di sini nanti ada kalian buat flowchart tapi sudah habis sampai bawah itu tidak muat, maka nanti membuat di atasnya, di pinggirnya, kemudian di atas, paling atas itu kalian yang paling bawah dikasih one page connector, paling atas juga dikasih one page connector. Kemudian yang selanjutnya adalah off page connector. Ini sama fungsinya sebenarnya untuk mengoneksikan flowchart. Cuma perbedaannya antara one page connector dan off page itu adalah kalau one page itu satu halaman, kalau off page itu beda halaman, seperti itu ya. Baik, untuk lebih jelasnya langsung ke contoh saja.
Contoh yang pertama, sebelum kita ke flowchart kita buat algoritmanya dulu. Di sini saya punya algoritma dengan judul menjumlahkan dua buah bilangan. Jadi masalahnya adalah bagaimana cara menjumlahkan dua buah bilangan. Ini ya sebagai judulnya. Sebelum kita menentukan, maka kita butuh alat dan bahannya terlebih dahulu. Apa saja untuk menjumlahkan dua buah bilangan? Alat apa saja yang kita butuhkan untuk menjumlahkan dua buah bilangan tersebut? Yang pertama bilangan 1, yang kedua bilangan 2, dan yang ketiga adalah jumlahnya. Karena dua buah bilangan maka kita butuh bilangan 1, bilangan 2, dan nanti untuk menampung hasil penjumlahan tersebut. Ini disebut dengan deklarasinya ya. Kemudian setelah alat dan bahannya sudah terkumpul, maka kita mulai dengan proses langkah-langkah pengolahannya. Pertama, masukkan bilangan A dan bilangan B, bilangan 1 dan bilangan 2. Setelah dimasukkan diapakan? Jumlahkan dua bilangan A dan B dengan rumus C sama dengan A ditambahkan dengan B. Ini adalah prosesnya. Setelah nanti dijumlahkan diapakan? Nah, C itu adalah hasil. Hasilnya dicetak atau tampilkan C. Nah, ini adalah algoritmanya untuk menjumlahkan dua buah bilangan. Flowchartnya bagaimana? Bentuk flowchartnya bagaimana? Ini. Jangan lupa mulai selesai itu selalu diawali dengan tanda terminator. Pertama, deklarasi tadi kita siapkan pada bentuk preparation ini segi 6. Dimasukkan di sini semua. Kemudian setelah preparation itu ada masukan ya. Masukkan bilangan A, masukkan bilangan B, itu adalah inputan. Kalau inputan itu tandanya adalah jajar jenjang. Setelah itu tarik ke bawah, ada proses atau pengolahan data, proses penjumlahan. Jadi dia ada di bentuk kotak, itu untuk proses. Selanjutnya setelah diproses ditampilkan ini output. Output itu juga jajar genjang. Jadi input dan output itu sama, memakai jajar genjang. Setelah itu selesai. Ini untuk terminator ya. Jangan lupa terminator ini selalu diawali dan untuk mengakhiri. Contoh kedua ya. Contoh kedua, saya memiliki algoritma bagaimana menentukan seorang siswa itu lulus ulangan atau tidak. Ya. Baik. Apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama, saya butuh nilai siswa tersebut berapa. Kemudian keterangan itu untuk menentukan dia lulus atau tidak. Kemudian butuh yang namanya KKM atau batas ketuntasan minimal. Yang pertama, bagaimana langkahnya? Langkahnya masukkan nilai dulu. Nilai siswanya berapa? Setelah masukkan nilai, kemudian bandingkan nilai dengan KKM. Jadi nilai dibandingkan dengan KKM. Jika nilai lebih kecil, kalau nilainya itu lebih kecil daripada KKM, maka keterangannya tidak lulus. Jika nilainya lebih besar dari KKM, maka keterangannya adalah lulus. Setelah itu cetak. Cetak, yang dicetak apanya? Keterangan. Ini adalah algoritma menentukan itu lulus atau tidak, menentukan siswa lulus atau tidak. Bagaimana bentuk flowchartnya? Bentuk flowchartnya seperti ini. Nah, ini mulai, akhir, jangan lupa ya, mulai, selesai. Kemudian ini preparationnya. Nah, ini masukkan nilai. Nah, ini ada bentuk daripada decision atau belah ketupat ini untuk memilih. Jadi misalkan masukkan nilai. Jadi ditanyakan nilai itu apakah lebih kecil dari KKM. Jika jawabannya iya, maka dia akan ke sini. Jadi tidak lulus. Kemudian dicetak, selesai. Jika tidak, maka dia lulus. Jadi cetak, selesai. Nah, baik, kita masukkan, coba kita masukkan contoh nilai 60 ya. Misalkan siswa itu memiliki nilai 60. Masukkan 60. KKM-nya misalkan 75. Kemudian di sini 60 apakah lebih kecil dari 75? Jawabannya ya atau tidak? Tentu saja jawabannya adalah iya. Jika iya, maka dia keterangannya adalah tidak lulus. Yang dicetak itu berarti di sini tidak lulus. Dia arahnya ke sini. Ini tidak dipakai kalau dia isinya 60. Beda nanti kalau kita masukkan di sini adalah 80. Nah, 80. Di sini apakah 80 itu lebih kecil daripada 75? Jawabannya adalah tidak, maka mengalirnya ke sini. Nah, jadi keterangannya jadi lulus. Yang dicetak ini adalah lulus. Nah, seperti itu. Gampang kan? Jadi ini
lambang-lambang seperti ini yang kita gunakan itu adalah sesuai dengan ketentuan flowchart yang sudah kita bahas tadi di awal. Nanti jika misalkan kalian bingung, kita cari referensi di internet atau di buku, itu juga sangat banyak sekali. Jadi untuk menambah wawasan, tidak hanya dengan video ini, tapi bisa nanti kita compare dengan video lainnya. Paham kan? Cukup mudah ya. Baik, kalau sudah paham, marilah kita latihan untuk soalnya. Nah, silahkan buat satu algoritma dengan mengambil kasus di sekitarmu. Ini adalah tugasnya atau latihan untuk kalian membuat flowchart. Setelah nanti bikin algoritma, itu buatlah flowchart dari algoritma yang kamu buat tersebut. Nah, ini dikerjakan di Word atau di PowerPoint. Nanti kita bahas bersama-sama. Baik, terima kasih. Kita cukupkan untuk pertemuan kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.